Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat malam dan salam. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan menolong dalam kehidupan kita setiap masing-masing di dalam kelompok doa. Baik, mari kita arahkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur secara pribadi karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, adalah hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajaib kasih-Mu di dalam kehidupan-Mu, ajaib kasih-Mu di dalam masing-masing diri kami ya Tuhan. Sungguh nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan menyertai penyembahan kami dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tiap langkah hidup kita adalah karena Tuhan, tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Diatur oleh
Yesus Kristus, Tuhan mengatur langkah hidup kita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, mengatakan, Bapa Surgawi, ajarku mendengar. Terima kasih ya Tuhan, sungguh indah rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada rancangan yang jahat ya Bapa, tetapi rancangan yang sempurna, rancangan yang indah Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan sehingga kami boleh memahaminya. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 1 sampai 20. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 1 sampai 20. Saya membawa kita membaca di dalam pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi-bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja.
mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita pada malam hari ini masih belajar tentang pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia. Ajaibnya pertolongan Tuhan bagi orang Samaria yang sedang dalam kesusahan karena dikepung tentara Aram. Diawali dengan Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung kota Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di dalam kota Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga harga-harga barang sangatlah mahal. Bahkan dikatakan kepala keledai berharga 80 sikal dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, suatu ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan menghadap dia, mengadu kepadanya tentang apa yang mereka alami. Dia katakan, "Tuan, tolonglah saya." Lalu Raja menjawab, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan? Tuhan saja tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?" Lalu perempuan jawab, katakan bahwa perempuan ini berkata kepada, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini." Mereka mengalami satu peristiwa yang sangat tragis dan juga menurut kita sangat mengerikan, karena mereka harus saling memakan anak mereka. Dan ketika mereka harus memakan anak si perempuan yang mengadu ini, ternyata anak perempuan yang satunya tidak mau lagi. Nah, ketika raja mendengar hal ini, dia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, dan semua orang melihat apa yang terjadi padanya. Dan ketika itu raja berkata, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Dalam peristiwa seperti ini, dalam keadaan seperti ini, raja menyalahkan Elisa. Dia katakan bahwa inilah gara-gara Elisa, maka dia berniat untuk membunuh dia. Adapun Elisa dan para tua-tua sedang duduk di rumah bersama dia ketika raja menyuruh untuk membunuh dia. Lalu kata Elisa, "Tahukah kamu bahwa pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah Tuhan di belakangnya?" Selagi Elisa berbicara, tiba-tiba pintu dibuka dan berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan?" Dia menghadap Elisa dengan mengatakan bahwa ini masalah dari Tuhan. Mengapakah aku harus berharap kepada Tuhan? Dalam situasi yang demikian, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, dalam pasal 7 ayat 1, Elisa menjawab dengan firman Tuhan, "Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Ini bahwa Allah memperhatikan mereka bahwa akan situasi yang sangat sulit akan berbalik menjadi situasi yang aman. Nah, dalam situasi ini ada kisah tentang 4 orang kusta yang juga dalam situasi sulit. 4 orang kusta ini berpikir bahwa kalaupun kita duduk diam di tempat ini juga kita akan mati. Walaupun kita mau masuk ke kota Samaria, di sana juga kelaparan yang sangat. Lalu mereka berpikir, baiklah kita pergi ke kemah orang Aram. Terserahlah mereka, kalau kita masuk, kalau kita selamat, kita selamat. Tetapi kalau orang Aram mau membunuh kita, matilah kita. Daripada kita tidak berbuat apa-apa, baiklah kita pergi. Lalu senja hari mereka pergi berjalan menyusuri pinggir perkemahan. Dan ketika mereka melihat tidak ada seorang pun di sana.
Karena apa? Ternyata Tuhan membuat tentara Aram ini lari. Mereka berpikir bahwa mendengar suara bunyi kuda, suara-suara yang nyaring seperti orang menyerang, sehingga mereka berpikir bahwa itu orang sedang menyerang mereka. Sehingga mereka lari meninggalkan kemah, tidak membawa apa-apa, bahkan kuda, keledai pun mereka tidak membawa. Sehingga ketika orang Samaria ini masuk, mereka dengan begitu masuk saja, mengambil, lalu masuk ke kemah, makan dan minum, mengambil barang-barang jarahan, barang-barang yang berharga, keluar lalu menyembunyikan. Dengan demikian juga mereka masuk ke kemah yang satunya, mengambil barang-barang yang berharga dan menyembunyikannya. Ketika mereka sedang melakukan hal ini, mereka berpikir bahwa kalau sampai besok mereka masih seperti itu, mereka akan kena hukuman. Lalu mereka kembali ke kota dan memberitahukan kepada penjaga gerbang bahwa kemah orang tentara Aram itu tidak ada orangnya, sunyi. Lalu ketika mereka menyampaikannya kepada penjaga gerbang menyerukannya dan menyampaikannya kepada raja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, walaupun masih malam dikatakan raja tetap bangun dan mendengarkan hal itu dengan memberikan satu kesimpulan bahwa waktu yang disampaikan adalah merupakan strategis orang Aram untuk menyerang orang Israel. Maka kita harus berhati-hati, dikatakan bahwa nanti kalau kita masuk ke perkemahan, bahwa nanti tentara Aram akan masuk ke kota kita, menjamah kita, membunuh kita, dan mengangkat barang kita. Tetapi seorang pengawal katakan, kalau begitu Tuhan, baiklah kita mengirim orang untuk melihat apa yang terjadi. Lalu mereka mengambil 5 kuda dan mengutus orang untuk melihat, dan tentara Aram juga diutus untuk memeriksa sampai ke Sungai Yordan. Dan memang terjadi, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, barang-barang mereka berserakan di sepanjang Sungai Yordan, dan memang kemah sedang kosong. Dan ketika dalam situasi ini, para suruhan itu kembali dan menyampaikannya kepada seluruh orang Samaria dan kepada raja. Lalu orang Samaria semua bergelombaran ramai-ramai keluar masuk ke perkemahan raja, perkemahan tentara Aram, dan mengambil semua, menjarah barang-barang semua yang ada di sana dan membawanya pulang. Sehingga dikatakan pada waktu itu harga barang sangat-sangatlah murah dan mudah terjangkau, sehingga barang-barang yang murah pun mereka jangkau, dan dikatakan bahwa harga-harga yang tadinya yang 80 sikal menjadi 1 sikal, dan demikian lain dan selanjutnya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan terjadi juga apa yang dikatakan Nabi Elisa kepada Raja Yoram ketika dia bernubuat, dan itu juga terjadi kepada ajudan yang menyepelekan apa yang disampaikan Nabi Elisa kepada mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan turut campur tangan. Tidak ada perjuangan yang begitu orang Israel lakukan, tidak ada apa-apa yang mereka lakukan, tetapi Tuhan yang berkarya bagi mereka, Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka memperoleh makanan. Di dalam pasal 4 sampai pasal 8 merupakan pelayanan Elisa sebagai seorang nabi. Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan baik pribadi maupun emosional kita secara nasional yang tidak dipenuhi oleh Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di tangannya, bahwa dia memperhatikan umatnya. Dan ini dilihat bagaimana Allah menolong orang Israel dengan memakai 4 orang kusta untuk melihat kemah, dan Allah telah mengacaukan pasukan Aram sehingga mereka meninggalkan perkemahan dengan segala isinya. Tetapi ada 2 respon yang kita lihat, bagaimana bahwa yang pertama, orang kusta meresponi apa yang dikatakan bahwa mereka katakan bahwa ini adalah kabar baik kita menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi raja meresponnya dengan mengatakan bahwa ini adalah strategi dari
musuh kita untuk menghabiskan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yoram rupanya memiliki dikatakan iman hanya sebatas penglihatan fisik saja, sebab mata rohaninya terbuka. Kenapa demikian? Karena tatkala dilihatnya adalah pengepungan musuh sekeliling Samaria dan orang-orang juga mengalami kelaparan, dia malah berpikir bahwa ini adalah dari Allah yang mengirimkan ini. Dan sehingga dia kembali lagi menghujat Allah dan mengancam membunuh Nabi Elisa. Nah, saudara sekasih dalam Yesus Kristus, seharusnya dia berupaya daya untuk menolong, membawa orang Israel keluar dari masalah ini. Nah, dalam situasi ini juga saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, walaupun tidak sama situasinya seperti yang orang Israel alami, namun kita memiliki situasi masalah masing-masing. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita. Allah yang memelihara kita, Allah yang akan menolong kita. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, Allah Israel memberikan pertolongan kepada umatnya dengan berbagai cara. Allah Israel dengan mengasihi umatnya memberikan pertolongan yang tidak ada turut campur tangannya orang Israel di dalam bagian ini. Allah yang menghukum, Allah yang mengadili, Allah juga yang melakukan tanda-tanda ajaib. Semua adalah untuk menyatakan bahwa Dia memerintah Israel. Oleh sebab itu, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, janganlah kira kita mempersalahkan ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi satu masalah. Janganlah mempersalahkan Tuhan atas apa yang kita hadapi. Janganlah mempersalahkan Tuhan atas tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi. Tetapi mari kita terus mengandalkan Dia, karena Dia tahu, Dia mengizinkan kita mengalaminya, dan Dia yang berdaulat atas hidup kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami, karena kita telah ada di dalam tangannya. Dia mengasihi kita, dan banyak sekali perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang telah dilakukan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita masing-masing, di dalam pengalaman kehidupan kita, baik dalam keluarga, masyarakat. Tuhan sudah menyatakan terlalu banyak keajaiban-ajaiban yang dilakukan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana keajaiban pertolongan Tuhan nyata bagi orang Israel, dan itu juga berlaku dalam kehidupan kami. Hidup kami, hari-hari kami adalah pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kiranya iman kami tetap mengandalkan Engkau, senantiasa berharap kepadamu, dan menunggu waktu-waktu Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menyelesaikan segala permasalahan, persoalan hidup yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ajaib pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan memberikan persembahan dan menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 96. Kau
berdoa merupakan doa bersama masing-masing dengan bahan doa yang telah disampaikan oleh keluarga, dan kita tetap berdoa juga untuk persembahan yang kita telah berikan kepada Tuhan. Nanti Pak Aprianto akan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Keselamatan dan kehidupan yang Kau berikan pada kami. Pada malam ini kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan dalam ibadah kelompok doa masing-masing. Kiranya Kau memberkati dan menolong bahan doa yang telah disampaikan oleh keluarga masing-masing ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, menyertai mereka dalam kehidupan ya Tuhan. Yang sakit Engkau nyatakan kuasa-Mu, beri pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Yang bekerja, beri hikmat dan kemampuan dalam menguruskan anak dan rumah tangga ya Tuhan. Yang Kau memberkati dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Yang Kau memberkati dan beri hikmat bagi mereka ya Tuhan. Engkau menolong setiap pribadi dan anggota jemaat dalam kelompok doa masing-masing. Berkatilah mereka dalam kehidupan ya Tuhan, dan beri perlindungan dan biarlah penyertaan dalam kehidupan kami setiap saat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit dimanapun berada, baik yang di rumah sakit, baik yang pergi berobat, baik di Samarinda, Pak Yusuf dan Bu Dewsiana dan yang lainnya Tuhan, di rumah sakit dimanapun, di Tanjung Selor, bahkan di rumah, berbaring di rumah. Kiranya Engkau menjamah mereka ya Tuhan, kerinduan kami mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Oleh karena itu kami usung mereka di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dan kelompok doa yang dalam masalah ya Tuhan, baik dalam kehidupan keluarga dan pribadi ya Tuhan. Engkau memberkati dan menolong mereka beri jalan keluar bagi mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan dan masalah. Kami tetap menyerahkan juga anak kami yang ikut pendidikan, beri hikmat dan kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan ya Tuhan secara online ya Tuhan, biar semua dapat jalan yang baik dan nama Tuhan diagungkan. Kami tetap menyerahkan ya Tuhan keberadaan kami dalam masa pandemi ini. Biarlah kami tetap memperoleh hikmat untuk menjalani hidup kami ya Tuhan. Beri kekuatan dan perlindungan bagi kami. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat ya Tuhan yang Kau berkati juga. Jauhkanlah kami dari cobaan ini, tapi tetap kami kuat teguh dalam Tuhan dan iman. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Engkau telah memberkati kami dalam ibadah. Kami telah berdoa ya Tuhan, memberi persembahan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, kagungan nama Tuhan. Dan kami telah berkati dalamnya. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, biarlah nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup persekutuan kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan shalom. Shalom.